Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-5 ya, kepada kitab syarah Kalambawi ala Isaguji ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Muqaddimah Al-Muqaddimah Al-Awisah ya ini. Muqaddimah Al-Awisah wallahi hatta sekira Muqaddimah Syarhun Nasafiyah tak sesusah Muqaddimah Kalambawi ini. Nasafiyah mudah sikit, ini Muqaddimah Kalambawi, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Malah kullin kita sudah mulai masuk pembahasan mantik wa kita waqafna fi qaulihi inda qaulil matan Isaguji. Setelah selesai Isaguji. Apa itu Isaguji? Sila. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah, faqala Isaguji ay al-babul awal fi mabadi' tasawwurati wa hiya Isaguji. Yakni ini adalah kan jadi jelaskan bahwasanya mantik itu daripada dua bab besar, tasawurat dan tasdiqat. Setiap daripada keduanya mempunyai mabadi' wal maqasid. Maknanya ada berapa? Ada 4. Nanti mawadul qadaya ada 5. Maknanya ada berapa? Namanya 9. Dan mulai ya jelas ya, kita akan mulai di dalam babul tasawurat dulu, dan kita akan mulai dalam al-mabadi. Dan mabadi ini yaitu apa? Kuliyatul khomes. Mabadi tasawurat ini adalah babul kuliyatul khomes. Dan untuk masuk kuliyatul khomes itu ada muqaddimahnya, ada tamhidnya. Tamhidnya apa? Mabhas dalalatul alfat. Karena itu secara secara mantiki pun beliau kena memulai kitab mantiknya ini dengan kitab babul dalalatul alfat. Al-babul awal fi mabadi tasawurat. Artinya bab pertama dalam mabadi tasawurat, dan itu adalah Isaguji. Atau Isaguji itu maknanya kuliyatul khomes. Loh, tahu dari mana Anda Isaguji itu maknanya kuliyatul khomes? Karena Isaguji itu adalah lafdun Yunani, lafaz daripada Yunani. Kenapa kok dinamakan kuliyatul khomes? Jadi kuliyatul khomes ini jenis fasal, itu namanya kuliyatul khomes. Ya, ini hal semacam ini jangan sampai lupa, karena ini menurut saya ini sudah level 2. Jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan balik lagi ke level awal, tidak perlu. Karena itu kalau memang ada ya kesusahan di dalam level dalam level 2 ini, dan dulu sudah pernah amik muyasar, hendaklah ulang kaji di muyasar. Kalau kesusahan dan belum amik muyasar, langsung amik level 2, amik dulu muyasar. Kalau punya kemampuan finansial. Kalau tidak, di YouTube Habib Ali Bakir ada banyak kitab pasal mantik, daripada kitab mantik Madrosi atau kitabnya Mutaqaddimin seperti Imam Al-Ghazali. Lafdun Yunaniyun. Dan kenapa kok kuliyatul khomas itu dinamakan dengan Isaguji? Tasmiyatan laha bismil musyabbah bi. Karena Isaguji ini musyabbah bimada? Musyabbah bi sesuatu. Lah sesuatu itu namanya Isaguji. Akhirnya kuliyatul khomas dinamakan Isaguji. Lah apa yang ditasbih dengan apa? Bukan wajhu syabahnya, ditasbih dengan apa? Jadi ada musyabbah, ada musyabbah bihi, ada wajhu syabahnya. Bukan wajhu syabah, tapi musyabbah bihinya apa? Apa itu? Haitsu kana fil asal isman, yakni kana Isaguji di dalam asalnya Yunani untuk apa? Isman liwardin lahu khamsu waraqatin. Yakni warat bunga yang mempunyai 5 daun. Lahu khamsu waraq adalah daun kan? Apa kelopaknya? Kelopak bunga, 5 kelopak bunga atau 5 daun? Wallahu alam ya. Zahirnya waraq itu adalah daun.
Alama huwal masyhur. Alama huwal masyhur. Ya, ini biasanya kata-kata alama itu menunjukkan bahwasanya makna ini tak apa namanya? Tak terlampau muktamad. Ada semacam tamrid. Lam, ala kullin ya ini nak cakap pasal makna asli daripada isaguji, laisa huwa min mabhasil manatiq. Intinya isaguji adalah kuliyatul khams, diambil daripada apa? Wallahu a'lam. Yakni secara masyhur diambil daripada nama bunga yang mempunyai 5 daun. Ayo lam. Ya'lam anna nadharul mantiqiyyin innama yata'allaqu. Penting sekali, ini penting sekali. Ini bukan hanya nadharul mantiqiyyin ya, tapi nadharul ulama, wa nadharul mutakalimin, bahkan semua ulama. Jadi ada lafaz, ada makna. Ulama itu tidak tengok pasal lafaz, kecuali kalau lafaz itu mempunyai kodasah, mempunyai kesucian, mempunyai semacam iktibar. Seperti apa? Contohnya lafzullah, kalamullah, atau kalamur rasul, atau kalamul Arab dengan makna Arab penyair yang jahiliyah. Itu lafadznya saja Ustadz Fauzal mempunyai apa namanya? Mempunyai keistimewaan. Jadi tidak hanya melihat maknanya saja. Berbeda dengan lafadz-lafadz selain itu. Itu tak tengok lafadznya tapi tengok apa namanya? Maknanya. Tak tengok lafadznya tapi tengok maknanya. Manatikoh secara khusus memang semacam itu. Mereka tak tengok apa? Lafadznya, mereka akan tengok maknanya. Memang ilmu mantik semacam itu, tak tengok lafadz, tengok makna. Anda kalau tengok ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir, tidak hanya lafadz yang mereka tengok, makna pun juga mereka tengok. Ilmu fikih pun juga apa namanya, sama kan. Ada beberapa lafadz dalam ilmu fikih itu tidak bisa untuk diganti. Contohnya lafadz-lafadz yang sodara minallah. Tapi kan ilmu mantik kan tak ada apa ya, lafadz khas. Aywa, tak ada lafadz khas, tak ada lafadz khas. Karena tidak ada hubungannya dengan, wallahu a'lam, tidak ada hubungannya dengan irsalur rusul atau tidak. Karena ilmu mantik ini tanpa adanya rasul pun ilmu mantik sudah ada. Bidalil aslan huwa nasyatuhu nasyah kufriyah ya. Nasyah apa namanya? Nasyah Yunaniyah. Jadi memang tidak ada kena-mengena dengan lafadz. Selama tidak ada kena-mengena dengan lafadz, maknanya dari awal memang mantik itu tengok makna. Ayo. Ya'lam anna nadharul mantiqiyyin innama yata'allaqu ila al-ma'ani qasdan wa bidzat. Qasdan bidzat yakni awalan. Jadi ada lafadz, ada lafadz, ada makna. Contohnya sayyarah itu untuk kereta. Makna apa namanya kereta. Lah, sayyarah ini adalah apa namanya? Lafadz. Ini lafadz. Kereta ini adalah makna. Kereta ini bukan translate ya, tapi makna. Makna itu sesuatu yang ada di dalam otak Anda. Dan biasanya makna itu biasanya lafdun kulli biasanya. Tapi ada beberapa juga lafdun maknan juz'i, mumtazjidan. Manatikoh tak tengok lafadznya ini, tapi tengok apa namanya? Maknanya. Dan ini secara umum ulama semacam itu. Karena itu, kalau seumpamanya ada orang Indonesia tak cakap kereta, cakapnya mobil. Kereta itu di Indonesia train. Train itu kereta. Kalau saya nak naik kereta, orang akan cakapan itu nak naik train. Mobil, maknanya apa namanya? Kereta. Di Malaysia, mobil, maknanya? Handphone. So, terus yang benar mana? Semua benar. Tidak ada apa namanya? Tidak ada perbedaan. Mantik, tak tengok lafadznya, tapi tengok apa namanya? Maknanya. Apa yang Anda maksud daripada lafadz-lafadz ini? Lah, selama mantik itu hanya tengok makna, seharusnya dia itu tidak membahas pasal lafadz. Berbeda dengan nahwu ya. Nahwu itu jullu nadorihim ilal apa namanya? Ilal alfad. Jullu nadorihim ilal alfad. Walaupun ada beberapa juga pasal apa namanya? Makna juga. Ayo. Qasdan wa bidzat. Qasdan maknanya awalnya bidzat yakni dzatul mantik. Dari awal memang tengok pasal makna, bukan makna itu cuma menumpang macam bil arad, tidak. Ayo. Wa amma ilal alfadhi fa innama yata'allaqu biha tab'an wa bil aradi. Wa bil arad, kalau memang manatikoh membahas pasal lafadz, seharusnya pembahasan manatikoh pasal lafadz itu bukan pembahasan yang urgent, bukan pembahasan yang asasi. Tapi kenapa? Karena untuk sampai ke makna kereta tidak ada cara yang lebih mudah daripada lafadz. Kenapa? Karena apa ya? Lafadz itu Anda boleh cakap dengan mudah karena sekali Anda dengan bernafas. Ada beberapa cara yang lain Ustadz Fauzul untuk apa namanya? Ada beberapa cara yang lain menunjuk pada makna.
untuk sampai kepada makna, contohnya dengan tulisan, contohnya dengan isyarat. Tapi di antara semua itu paling bermanfaat dan paling mudah adalah apa? Lafaz. Karena itu mantik jika ada pembahasan lafaz, bukan karena dia itu lafaz, tapi karena aspek dia itu menyampaikan kepada apa namanya makna yang khas. Berbeda dengan nahwu. Nahwu itu dia membahas lafaz karena dia itu apa namanya lafaz. Ada semacam taghyir awakhiril kalimat daripada tagoyurotnya. Maknanya memang ada dalam nahwu, tapi bukan itu nadorul apa namanya? Nahwiyin. Aywa, nadorul nahwiyin bukan di situ. Macam badi'. Badi' itu adalah muhassinatul lafdiyah. Nadornya bagaimana lafaz ini apa namanya? Cantik. Maknanya cantik tak cantik itu urusan lain macam itu. Memang semacam itu. Aywa, jadi Anda jangan terkejut kalau mantik tak bahas lafaz banyak, atau mantik nasy'ah Yunaniyah. Anda jangan terkejut karena lafaz itu bagi manatikoh bukan perkara yang apa namanya yang esensi. Anda boleh mempelajari mantik dengan bahasa apapun. Kenapa? Itu bukan esensi. Yang penting apa? Maknanya. Berbeza. Anda tidak bisa mempelajari tafsir dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia. Tidak bisa Anda. Mempelajari nahwu dengan bahasa Indonesia Anda tidak akan bisa, atau bahasa Malaysia tidak akan bisa. Kenapa? Ya memang itu tidak untuk membahas bahasa selain bahasa Arab. Mantik tak. Anda boleh belajar mantik dengan bahasa apapun. Bayangkan dulu saya mengajar mantik di Nurflix. Mantik di Nurflix 2 episode saya buat. Episode yang seterusnya masih belum deal lagi. Tapi saya kira hal itu biasa saja. Kenapa? Karena memang asal daripada mantik itu adalah apa namanya? Makna, bukan lafaz. Harus Anda paham bahasa Arab untuk paham mantik. Tapi Anda kena paham bahasa Arab untuk paham nahwu dan untuk paham apa namanya? Tafsir. Kalau saya tak paham bahasa Arab, saya tak paham bahasa Arab, tak payah belajar tafsir lah, tak payah belajar hadis lah, cari ilmu-ilmu yang lain. Anda paham bahasa apa? Saya paham bahasa Inggris. Ada ilmu-ilmu lain, ada ilmu perobatan, ada engineering, ada apa. Tapi ilmu apa namanya? Nahwu, sorof, siapa itu namanya? Apa itu? Tafsir, itu kena dengan bahasa Arab. Ayo. لكن لما جرت العادة على توقف إفادة المعاني واستفادتها على الألفاظ بل على دلالتها yakni ketika sudah sudah terbiasa jarotil adah, sudah terbiasa orang-orang itu nak menunjukkan kepada makna melewati lafaz. Memang adatnya semacam itu. Kenapa? Lisuhulatiha wa ifadatiha. Ayo. bal ala dalalatiha saddaru. Bukan hanya lafadznya saja, kan, tapi ala dalalatil alfaz. Karena kalau lafaz tidak dalalah, ya dia itu apa namanya? Muhmal. Ya, ini bukan hanya lafaz saja, tapi lafaz adal. Ayo. Saddaru kutubahum bi bahsai al-alfaz wa dalalah. Ya, ini secara otomatis mereka akan memulai kitab-kitab mantik dengan mabhas apa? Ad-dalalah wal mabhasil apa namanya? Alfaz. Biasa itu. Maka musannif rahimahullahu taala mengawali bab isaguji dengan menjelaskan macam-macam lafaz dan macam-macam dalalah agar bab ini menjadi muqaddimah untuk maksud daripada ilmu mantik, wa huwa babul mabadiut tasawwur, dan bab tasawwur itu sendiri. Wa qaddama aqsamat dalalah. Terus kenapa? Oke, ada dua bab, ada lafaz dan dalalah. Sebelum isaguji babul alfaz wa dalalah. Oke, kenapa kok dalalah dulu baru alfaz? Ya karena alfaz tanpa ada dalalah tidak ada guna. Karena kan maknanya kan, mantik ini kan maknanya lafaz ini kan dibahas karena ya dulu alal makna. Kalau lafaz tidak ada menunjukkan ke makna, kenapa mantik nak bahas? Kenapa mantik nak bahas? Tidak ada gunanya, hanya habis-habiskan waktu dan habis-habiskan paper saja. Maknanya tidak bisa dibahas, ya dibahas, tapi bukan dalam ilmu mantik, mungkin dalam ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu sandi atau ilmu-ilmu apa, tapi dalam ilmu mantik tidak dibahas. Ayo. Faqala al-lafdhu dalu bil wad'i. Al-lafdhu fil lughah. Ayo, sekarang apa? Al-lafdhu faqala al-lafdhu dal bil wad'. Lafaz yang menunjukkan dengan wad'. Ada lafaz, ada dal, ada bil wad'. So hadha huwal matan Ustaz Ainuddin. Hadha huwal matan. Makna matan, setiap lafaznya itu mempunyai makna.
Setiap lafadznya mempunyai makna. Karena setiap lafadznya mempunyai makna, kadang-kadang kita tak sadar akan itu, diperlukan yang namanya apa? Syarah. Untuk menguraikan lafadz matan yang sedikit tapi power. Ayo. Lafadz fil lughah maknanya ar-romyu. Lafadz tuhu ay rometuhu. Biasanya lafadz itu bukan romyu, tapi wallahu a'lam, mungkin dia itu romyu, tapi biasanya digunakan untuk maj. Ulfudhu maknanya ludah. Bukan ludah apa? Kalau Anda makan, terus Anda keluarkan lagi, Anda muntahkan. Apa cakapnya itu? Masih ada, bukan sudah masuk. Masih ada, terus Anda keluarkan lagi. Macam Anda makan gula-gula, masih di mulut, terus Anda keluarkan. Itu namanya lafadz. Atau bahasa Arabnya maj. Yamujuhu. Yamujuhu ay yalfuduhu, lafadtuhu. Suf, di bahasa Jawa ada yang mirip-mirip, Suf. Lafadz lepeh. Bahasa Jawa ada. Lepeh itu maknanya sudah makan, dikeluarkan lagi. Mungkin di apa ini ikut. Lafadz ini. Lepeh ada di bahasa Jawa. Hadza huwa makna. Wallahu a'lam, mungkin melepeh itu masodik daripada apa namanya? Romyu itu. Mungkin asal maknanya melempar atau mengeluarkan. Tapi lepeh mengeluarkan yang khas daripada apa namanya? Mulut. Hadza huwa makna asal daripada lafadz. Wafil istilah, secara bahasa romyu dalam istilah adalah ma yatalafadu bihil insan qalilan kana au katsiran, yang dilafatkan, yang dikeluarkan, yang dikatakan oleh insan atau yang dilempar oleh manusia daripada mulutnya sikit ataupun banyak, muhmalan tidak ada maknanya, atau maudu'an ada maknanya, itu tidak ada maknanya. Muhmal, lafadz yang tidak ada maknanya. Maudu yang ada maknanya. Hati-hati ya, muhmal kadangkala maknanya tidak ada makna, artinya tidak ada makna. Kalau wahadza kha'un muhmalah, maknanya kha yang tidak ada titiknya, tidak ada titiknya, itu namanya kha'un apa? Ha'un muhmalah, hak yang tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya namanya apa? Mu'jamah. Hadza kha'un mu'jamah, ay ada titiknya. Kenapa? Karena dulu itu Ustadz Muhsin bahasa tidak titiknya. Tidak ada titiknya. Itu kadang-kala itu kalau orang nasakh itu titiknya apa namanya? Tertinggal. Itu dikasih apa namanya? Haun muhmalah. Mana ini ha bukan kha. Ini khaun mu'jamah, maknanya ini kha bukan ha. Bukan ha. Hati-hati. Ini istilah-istilah ya nih. Ayo. Wadalalah, ayo. Wadalalatu kaunu syai'i bihaitsu yufhamu minhu syai'un akhar. Dalalah adalah sesuatu sekiranya daripada sesuatu itu difahami daripadanya sesuatu yang lain. Ini adalah definisinya yang dikatakan oleh Kalambawi. Tapi kalau Anda tengok definisi yang lain, ada tambahan bihalatin. Qaunu syai' bihalatin. Mana saya punya penghapus? Tak ada penghapus itu kah? Tak ada. Coba di situ, di atas. Qaunu syai' bihalatin, bihalatin muayyan, tidak ada. Hah? Oke lah, tisu, tidak masalah. Seharusnya kalau kita tengok daripada definisinya apa namanya? Definisinya Kalambawi, dalalah itu sesuatu, dengan sesuatu itu difahami sesuatu yang lain. Kalau Anda tahu sesuatu itu, Anda akan paham sesuatu yang lain. Cuma definisi yang best ada tambahan bihalatin. Makna bihalatin itu sesuatu dalam kondisi tertentu. Kalau Anda tahu sesuatu dalam kondisi tertentu, maka Anda akan tahu sesuatu yang lain. Contohnya Zaidun atau jangan Asadun. Kalau Anda tahu lafadz Asadun, Anda akan tengok makna yang khas. Jadi maknanya apa namanya? Hayawanun muftaris. Maknanya kalau Anda tengok Asadun, otak Anda akan langsung apa namanya? Ke makna ini. Itu yang namanya dalalah. Itu otomatis. Itu apa namanya? Otomatis. Tapi dengan catatan, Asad ini mesti dalam kondisi tertentu. Apa itu? Kondisi ini menjadikan ketika disebutkan Asad, Anda langsung ke hayawanun muftaris. Wallahu a'lam, yang saya pahami daripada kondisi ini adalah wad'. Yakni kadangkala kalimat Asad inilah tudok untuk sebuah makna. Jadi
Anda tahu asad ini pun Anda tidak akan langsung ke sesuatu tertentu. Ayo. Bihalatin qaunu syai' bihaitsu yufhamu minhu syai'un akhar. Ya, ini definisinya Kalambawi. Kalau Anda tahu asad, Anda tahu sesuatu yang lain. Wa syai'ul awwal yusamma dalan wa tsani apa namanya? Madlulan. Hadza huwa. Ya, ini halah itu, Ustaz. Halah itu ada semacam dalalah. Bagaimana kok asad ya dulu ala hayawan muftaris. Ada sesuatu yang eksternal yang membuat ini antara dua perkara ini ada apa namanya? Ada hubungan. Yakni asad ini dal. Dal ini menunjukkan guide. Guide kemana? Ke sebuah makna. Ini namanya apa? Madlul. Anda boleh katakan bukan dal, tapi apa namanya? Dalil. Boleh. Cuma dalil itu lebih biasa dan lebih familiar dengan yang murakkab daripada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Jadi lebih baik Anda katakan dalalah. Hubungan antara keduanya namanya dalalah. Lah, daripada tiga perkara ini pasti ada sesuatu eksternal yang di luar daripada dalalah dan madlul yang membuat antara asad dan hayawan muftaris ini ada dalalah. Apa itu? Sesuatu yang lain namanya apa? Wadi. Pasti semacam itu. Karena kenapa kok lafdul asad untuk hayawan muftaris? Padahal kemungkinannya apa? Banyak. Ketika kemungkinannya banyak, pasti ada yang mengkhususkan antara dua perkara tersebut. Lah, taksis ini bukan sesuatu yang i'tibati, bukan sesuatu yang terjadi macam itu. Tak ada, itu namanya rujahan bila murajjih. Wa hadza mustahil. Pasti ada faktor eksternal yang menjadikan asad menunjukkan sebuah makna. Faktor eksternal daripada dua perkara ini kita katakan dengan apa? Wadi atau dal dengan makna wadi'ud dalalah. Bukan lafdud dal alal makna. Jayidan. Ayo. Ad-dalalatu kaunu syai'i bihaitsu yufhamu minhu syai'un akhar wa syai'ul awwal yusamma dalan wa tsani madlulan. Dal ini namanya madlul. Ayo. Wal wad'u ta'yinu syai'in li syai'in bihaitsu. Wal wad' apa itu wad'? Wad' adalah ta'yin asad kepada hayawan muftaris. Ada ta'yin, mengkhususkan, menspesifikkan asad. Padahal dirubah itu bisa saja. Anda ingat gak dulu corona itu? Nanti yang pertama apa itu? Apa namanya yang apa? Varian apa? Varian apa itu? Yang sempat menular itu, yang sangat menular. Iya, Omikron aja. Omikron. Loh, terus dikatakan Omikron itu kan varian India kan? Ini varian apa namanya? India. Ini ditemukan di apa namanya? Ditemukan di negara yaitu nama variannya. Akhirnya kan diganti kan? Diganti. Kenapa? Nanti ada macam diskriminasi kepada orang India. Diganti varian Omikron. Dia lebih netral dan is work ya nih. Orang-orang tidak apa namanya? Tidak melihat India itu sebagai pangkal masalatul Omikron ini. Tidak. Ayo ya, ini ada semacam kenapa kok varian yang khas dinamakan Omikron? Kenapa kok dinamakan India? Ada semacam apa namanya? Ada semacam pengkhususan. Pengkhususan itu. Lah, pengkhususan itu namanya wada'. Wada' adalah proses bagaimana lafadz tertentu dikhususkan kepada makna tertentu. Lah, kadangkala Ustadz Fauzul, pengkhususan ini lafadznya itu satu, maknanya itu juz'i. Kadangkala maknanya kulli. Jadi ada wad juz'i li kulli. Itu ada. Jadi lafadznya itu juz'i, lafadznya itu khas, tapi maknanya itu kulli. Tapi wad ini bukan terjadi bim salabim abrakadabra tiba-tiba terjadi. Tidak ada itu. Setiap ada ta'yin sama dengan itu adalah taksis. Ketika ada taksis pasti ada mukhassis. Itu pasti. Itu sudah alif baktaknya ilmu kalam semacam itu. Maknanya lafadz ini untuk makna ini tanpa ada yang buat, Anda gila. Yakni hadza layak baluhul akal. Karena itu nanti di dalam usul fikih akan ada pembahasan yang mengkhususkan asad ke hayawan muftaris ini siapa? Siapa yang mengkhususkan kok jadi semacam ini? Ada yang cakap Allah kah? Atau manusia kah? Atau apa? Hybrid mix. Sebagian Allah, sebagian
manusia. Lah kalau sebagai manusia, mana yang Allah, mana yang manusia. Karena bahasa selalu berkembang. Dulu mana ada corona, ada lafaz Arabiah corona, ada corona yukorinu. Ala kullin, ayo. والوضع تعيين شيء لشيء بحيث متى أطلق أو أحس الأول فهم منه الثاني. Aywa, sekiranya yakni ini lafaz asad untuk hayawan muftaris. Sekiranya setiap asad langsung hayawanul muftaris terus semacam itu. Loh, bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Di antara itu takrir. Macam Anda dengan baby, setiap Anda bertemu dengan baby, abah, 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 abah. Esok lagi ketemu, abah, abah. Biasanya dulu anak pertama biasanya suami istri itu cepat berlomba. Mana yang dipanggil dulu, abah atau mama biasanya. Abah, 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 mama, terus semacam itu. Itu dengan takrir biasanya wada itu. Aywa, ada di antara beberapa caranya wada adalah dengan takrir. Aywa. أو أحس الأول فهم منه الثاني. Uhissa, bukan ahasa, uhissa. Utliko uhissa. Yang ketika lafatkan asad atau uhissa, anta merasakan yang pertama dengan satu daripada hawasul khamas, anta langsung faham yang kedua. Aywa. ثم الدلالة إما لفظية أو غير لفظية والأولى تنقسم إلى عقلية. Ada wadih hadi di dalam di dalam Muyassar sudah disebutkan, tapi tetap saya akan membahas lebih lagi. Syai'an fa syai'an. Ad-dalalah ada dua ad-dalalah. Apa? إما لفظية أو غير لفظية. Ada lafdiyah atau ghairul lafdiyah. Makna dalalah yakni syai'in li syai'. Syai' itu kan lebih umum daripada dia itu lafdiyah atau ghairu lafdiyah. Lah kadangkala syai' yang pertama itu kan dalalah kan apa itu namanya? تعيين شيء. Itu ta'yin apa? Qaulu syai' bihaitsu yufhamu minhu syai'un akhar. Lah syai' itu kan lebih umum daripada dia itu lafaz atau tidak lafaz. Nah, sesuatu yang pertama itu kadang lafaz, kadang bukan. Sekiranya ketika ada sesuatu yang pertama, kita akan langsung paham sesuatu yang kedua. Sesuatu itu mungkin lafaz dan bukan lafaz. Lah, kalau bukan lafaz, al-ula tanqasimu ila aqliyatin. Yang pertama adalah apa? Aqliyatin. Nah, wa minhu tsumma dalalah imma lafdiyah au ghairu lafdiyah. Yang pertama adalah apa? Lafdiyah. Lafdiyah terbagi menjadi berapa? Tiga. Apa saja itu, Ustaz? Aqliyah, Akliyah, tabi'iyah. tabi'iyah, apa lagi? Wad'iyah. Wad'iyah. Aywa. Sila. والأولى تنقسم إلى عقلية كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. Ala wujudil lafidh, yakni dalalah lafdiyah akliyah. Bagaimana kadalalah min wara'il jidar, yakni sekiranya saya itu cakap, Anda mendengar ada suara, Anda dan Anda yakin itu adalah suara dan mempunyai makna, tapi Anda tidak tengok apa maknanya, tapi Anda tengok lazim daripada lafaz tersebut, karena lafaz tidak mungkin ada kecuali ada lafidnya. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang tolong di dalam banjir atau reruntuhan. Tolong, atau tidak mesti tolong, akan tapi apa namanya? Ada suara. Karena Anda tidak ingin memahami maknanya, tapi Anda ingin hanya bahwasanya setiap ada suara orang, pasti orang itu masih hidup. Karena biasanya orang mati tidak mengeluarkan suara. Karena orang mati tidak mengeluarkan suara. Kalau dia mengeluarkan suara, maknanya tidak mati, tapi sudah mati habib. Ya mungkin zombie kah, Pontianak kah, atau apa. Tapi orang mati tidak mengeluarkan suara. Ayo. Wa ila tabi'iyatin kadalalati ala waj'i sadr. Kadalalatil yani orang-orang biasanya kalau di sininya sakit, cakapnya macam nak keluarkan apa namanya, lendir kah atau apa. Tapi kata-kata menunjukkan makna tertentu, itu namanya dalalah tobi'iyah. Yakni tobi'iyahnya manusia, tabiatnya manusia. Kalau ada apa namanya sakit di dada. Ayo.
Wa ila wata'iyah kadalalati Zaidin ala musammah. Seperti dalalah Zaid ala musamma. Yani ketika Anda disebutkan Zaid, siapa itu Zaid? Ya orang yang lahir. Macam sekarang ini Fauzul, orang yang lahir di mana Anda lahir? Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Dulu belajar di Azhar, sekarang Abakiroh mengajar. Lah itu apa namanya? Dalalah lafdiyah wad'iyah. Ayo. Wa amma thaniyatu fal Thaniyah apa thaniyah? Ghairul lafdiyah. Fal masyhur anna tabi'iyyata la tujadu fiha. Fal masyhur bahwasanya sebenarnya lafdiyah wa ghairul lafdiyah sama saja. Cuma di dalam ghairul lafdiyah al masyhur tabi'iyah itu tidak ada. Jadi di dalam dalalah ghairul lafdiyah cuma ada akliyah dan wadiyah saja secara masyhur. Wallahu a'lam, yang saya tahu masyhurnya ada. Lah siapa yang cakap tidak ada? Homework. Coba tengok di kitab-kitab yang lebih tinggi macam Hawashi Syamsiyah, Tawale. Ya nih kenapa namanya apa ya? Kena bahas. Ya ini sikit je. Tengok di babu tawa apa namanya kitab Tawale, kitab Syamsiyah, mabahis apa namanya dalalah. Tengok terbagi menjadi apa namanya berapa. Lah kenapa kok Imam Kalambawi mengatakan masyhur, yang masyhurnya bahwasanya di dalam dalalah ghairul lafdiyah cuma ada 2. Kenapa? Padahal yang dari kitab-kitab mantik yang pernah kita baca masyhurnya itu ada 3. Dan biasanya kalau dikatakan wal masyhur kada, biasanya yang mengatakan itu tidak setuju dengan masyhur. Wal masyhur kada. Karena itu kan Wakila innaha aidan thalathatun aqli. Wakila innaha, ya ini adalah ghairul lafdiyah juga ada 3. Akliyah, tabi'iyah dan watiyah, bukan hanya 2. Kadalalatil alam salah satun akliyatun, yakni wakila innaha aidan salasatun, ada 3 juga. Yang pertama adalah dalalah akliyah, seperti dalalatul alam ala wujudil wajib ta'ala. Ya, ketika ada alam semesta pasti ada Allah Subhanahu wa taala, tapi alam itu kan bukan lafaz kan. Bukan lafaz, tapi dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wad'iyah kadalalati dawalil arba'ah, yakni ada dalalah ghairul lafdiyah dan dia itu apa namanya? Wad'iyah. Contohnya apa? Ad-dawal arba. Apa itu dawal arba? Dawal arba al-khutut wal uqud wal isyarat wan nusub. 4 perkara ini bukan lafaz tapi menunjukkan kepada perkara tertentu itu, dan itu dibuat oleh orang. Apa itu khutut? Gambar. Macam apa ya? Kalau Anda tak tahu ya, di Malaysia ada apa tak? Di Indonesia itu ada macam signboard, itu macam ini bentuk dia. Di jalan, maknanya hati-hati jalan dia sikit. Bergelombang. Saya tak tahu, saya bila-bila di Malaysia saya jumpa signboard sapi. Apa maknanya ya? Benar kah? Lembu melintas. Ada lembu melintas. Jadi ada jalan, kemudian ada signboard lembu. Apa makna itu? Maksudnya kawasan lembu selalu melintas. Apakah itu lafaz? Tak, bukan lafaz, tapi Anda paham. Dan itu kan ada yang buat kan, ada yang buat, mungkin gambarnya Fauzul, hati-hati kawasan Fauzul selalu itu namanya khutut wal ukut itu wallahu alam, yang saya paham ukut itu macam hisabul ukut ini. Jadi ini 1, ini 2, terus 1, 2, 3, ini setiap 1 ini 10 semacam itu namanya apa? Ukut. Itu namanya ukut. Kayak itu kan ketika Anda itu buat tahiyat ka akidi thalatha wa khamsin atau khamsa wa thalathin. So, ka akid. Macam mana akid? Ada yang cakap ini 1, 2, 3, 30. Kemudian ini macam 5. Jadi berapa namanya? 35. Aywa 3. Ada yang cakap semacam itu. Yang penting hal ini mungkin Anda kena amik sanadkut kepada orang yang tahu hisabul ukut ini. Tapi dulu ini apa namanya dipakai. Dulu saya pernah punya kawan daripada Maghrib namanya Syekh Yasin Ja'ja. Syekh Yasin Ja'ja ini katanya saya amik apa namanya hisab ukut ini daripada guru-guru saya. Semacam itu. Dia cakap dengan saya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Setiap ruas jari ini apa? 10. Ini 10. Maknanya ini berapa? 1, 2, 3. Ada 3 dikali 4 berapa?
12 tambah 5. Ini maknanya berapa? 150. Ya nih, terus ada cara-cara yang lain menunjukkan 1000 macam mana mungkin ya nih. Mungkin tuh kena tanya tuh. Mungkin untuk guru pondok ada yang paham hal semacam itu. Ayo, kemudian apa? Kahututin. Al-khutut wal ukut wal isyarat. Isyarat. Apa maknanya? Hah? Execute, itu kan execute. Itu kan bukan apa namanya, bukan lafaz. Siapa yang mengatakan semacam ini itu execute? Itu kan ada orang kan di macam ini. Itu kan isyarat kan. Siapa yang mengecam ini? Iya. Hah? Ada yang buat semacam itu tuh ada. Ya tinggal huruf khos, huruf am. Huruf am tak tahu siapa yang letak. Huruf khos kita tahu siapa yang letak. Tak tahu bukan maknanya tak ada. Kalau tidak ada maknanya. Macam ini kan. Orang-orang Yaman tak macam itu tau. Macam ini, iya. Tidak. Iya. Tidak. Jadi kalau iya dan tidak, tanakut sudah itu. Wal isyarat wan nusub. Tahu nusub ya? Nusub itu apa? Mihrab. Bisa macam apa ya? Kalau di Indonesia itu macam tugu peringatan. Tahu tugu Anda ya? Macam tugu. Nusub itu tugu. Tugu ini adalah tugu pahlawan. Menunjukkan apa tugu pahlawan? Itu namanya nusub. Dan semua itu kan ada yang buat ini menunjukkan apa? Itu namanya ada walul arba ya itu. Ada walul arba apa? Al-khutut wal ukut wal isyarat wan nusub. Ayo. Alamat dulatiha. Alamat dulati terpulang kepada madlulnya masing-masing. Ayo. Wa tabi'iyyatun kadalalati taghayyuri launil 'ashiki 'inda ru'yatil ma'syuki 'ala al-'ishq. Dan ada dalalah ghairul lafdiyah yang tabi'iyah ketika kekasih berjumpa macam mana. Muka dia macam mana? Merona kan. Merona. Ini kalau orang punya hutang jumpa orang yang dia hutangi. Orang yang hutang ke Ahlong jumpa Ahlong. Ada muka dia apa? Pucat kan. Muka dia pucat. Anda jumpa kekasih ini, saya nak pulang kejap lagi. Jumpa istri lama tak jumpa. Dari jauh pun sudah apa namanya? Muka sudah apa namanya? Senang. Itu namanya asyik alal ma'syuk. Ru'yatul ma'syuk alal isyik ya nih. Cinta. Ya nih. Orang itu kalau cinta kepada perempuan, tak yah cakap, tampak. Betul apa tidak? Tengok jirotnya biasa aja, tengok perempuan lain, Masya Allah. Shining dia shining. Dia langsung shining. Otomatis dia shining. Syek ada cinta. Ada cinta. Ayo. Wahadihi bi asriha. Wahadihi bi asriha, yakni 6 ini. Jadi dalalah ghairul lafdiyah, akliyah, tabi'iyah, sama wad'iyah. Ini semuanya ghairu muradah, di dalam mantik tidak dibahas semua. Kecuali mana? Ayo. Bal al-muradu huwa ad-dalalatul lafdhiyatul wad'iyyatu. Bukan ini. Ini tidak diamik, ini tidak diamik, tidak diamik, tidak diamik, tidak diamik. Di dalam ilmu mantik yang diamik hanya dalalah apa namanya? Dalalah lafdiyah, wad'iyah saja. Yang dibahas dalam ilmu mantik hanya satu ini. Kenapa? Sila. La al-aqliyatu wa la tabi'iyyatu. Bukan akliyah dan juga bukan tabi'iyah, sawaun dia itu lafdiyah atau ghairul lafdiyah. Kenapa? Li'adami indibatihima wa ikhtilafihima bisabab ikhtilafil uqul karena wa ini taba'i'. akliyah dan tabi'iyah tidak mundobit, berbeda-beda. Betul, so kadang-kala akliyahnya orang-orang apa namanya, cara berpikirnya orang Amerika berbeda dengan cara berpikirnya apa namanya, orang-orang Malaysia. Jadi ghairu mundobit, berbeda dengan lafaz, yakni akal untuk sampai ke makna itu ghairu mundobit. Ghairu mundobit. Kadang-kala cara akal untuk sampai ke makna orang Malaysia berbeda dengan orang Europe, berbeda dengan orang apa namanya, orang Afrika. Tapi lafaz mundobit. So, bisa li'adamin dibatihima, dia tidak apa indibat itu, tidak paten, aywa, dan berbeda-beda. Kenapa? Karena kepandaian dan tabiat itu berbeda. Tabiat itu apa namanya? Fi'lan. Berbeda ya, nih sangat-sangat berbeda sekali. Kadangkala siapa itu namanya Ainuddin jumpa istrinya senang,
beberapa orang jumpa istrinya Pening. Allah, cakap kata-kata itu tak berani saya. Mubasyarah ya. Ya semacam itu kan. Tabiatnya kan berbeda. Ada orang itu letakkan nama istri dia, nama dia di kontak handphone itu. Kan ada yang sayang, ada bidadariku, kawan saya tak mabes markas besar. Dia buat macam polis, markas besar polisi. Ada yang cakap Al-Guju. Berbeda-beda, tapi apa namanya berbeda-beda. Siapa yang kalau ada sakit dada cakapnya siapa cakap semacam itu? Orang Malaysia kalau cakap sakit macam mana? Kalau sakit, aduh. Anda tahu aduh itu apa maknanya dalam Yaman? Belum, ya. Ini aduh maknanya belum. Sudah makan, aduh. Malaysia sudah makan, aduh. Dia tak nak makan maknanya. Ayo. Fa innal uqula kullaha mustawiyatul aqdam fiha. Berbeda dengan wat'iyah. Wat'iyah ini mustawiyatul aqdam fiha, maknanya untuk memahami lafat. Ukul itu sama. Kenapa? Karena alfat itu ada dobetnya apa? Dictionary. Jadi apa makna asad? Wah, ada ini. Ada dictionary. Sudah. Macam saya boleh paham ini, Anda pun juga boleh paham ini. Tidak ada apa namanya? Tidak ada ikhtilaf di situ. Ayo. Fa innal uqula kullaha mustawiyatul aqdam fiha ba'dal ilmi bil wada'. Ba'dal ilmi bil wada'. Setelah Anda tahu asad untuk apa, semua pasti boleh paham karena ini doruri, ini badihi ini. Ayo. Walihada qala al-laftu ad-dalu bil wad'i. Karena itu, karena yang mu'tabar hanya wat'iyah saja, maka al-Imam Abhari mengatakan apa? Al-laftu dalu bil wad'i yadullu ala tamami wa ma wudi'a lahu. Ya, ini yang tiga ini pun wat'iyah ini pun nanti terbagi menjadi tiga. Kadangkala lafat al-maudhu' lahu, lafat maudhu' lahu itu menunjukkan ke makna yang khas, melewati semua semua lafadznya. Contohnya Zaidun menunjukkan makna apa? Ainuddin menunjukkan makna rumah anta mana? Melawati. Seorang remaja rumahnya Melawati, ambil master di mana? UAE. Ambil master di UAE. Dengan makna yang banyak itu cukup Anda melafadzkan apa? Ainuddin. Pas. Lah, Ainuddin ini menunjukkan semua makna Anda. Semua makna Anda. Kata-kata al-insan menunjukkan semua makna hayawanun natik. Menunjukkan semua makna hayawanun natik. Ayo. Ala tamami, ya dulu ala tamami ma wudi'a lahu. Ya, ini insan wudi'a ala hayawanun natik. Maknanya kata insan semua ini menunjukkan semua makna ini. Ala tamami, sempurna. Semuanya. Sesuatu yang diletakkan insan untuknya. Apa itu makna hayawanun natik? Wad'an syakhsiyan kana au nau'iyan. Sawaun wad'nya itu wad'u nau'i atau wad'u syakhsi. Hanya ini kepada ini saja. Laftul insan untuk makna ini itu namanya wad'un syakhsi atau wad'un nau'i. Contohnya fi'il. Fi'il itu ya dulu alal hadath. Fi'il apapun itu, tidak mesti fi'il doroba. Apalagi akala, qoro'a, semuanya ya dulu ala apa namanya? Fi'il hadas. Ayo, ya dulu alal hadas. Sawaun wada'nya itu wada' syaksi atau wada' nau'i. Ayo. Fayadkhulu huwa watul hay'ah minal alfat limakna apa namanya? Watul hay'ah minal alfat limaknan. yakni ada hay'ah minal alfat. Biasanya hay'ahnya itu dengan fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu itu untuk fi'il mudhari'. Apapun apa namanya? Fi'il. Apapun madahnya, yadribu, yang suruh. Ayo. Sila. Maka masuk di dalam apa namanya tamami mabudi alahu itu adalah ala maknal majazi kamal huwal madhab al mansur, yakni maknal majazi wudi'a li apa namanya li makna mawudi alahu. Contohnya al asad alal rojulun suja. Loh, rojulun suja ini penting sekali, Sof. Rojulun suja ini
asad kepada rajulin syuja, maknal mutabaqah ala tamami mawudi alahu dengan korinah ya. Kan Syekh selalu mengatakan bahwasanya al-majaz ma'al korinah hakikoh. Bukan hanya asad untuk hayawan muftaris. Nah, maknanya itu adalah asad dengan adanya korinah, dia itu juga hakikoh. Maknanya tidak boleh Anda membelokkan makna asad dengan adanya korinah ke makna yang lain selain makna rajulun syuja. Aywa. Kama huwal madhabul mansur ay al-mukhtar. Wa lafzu tamami li mujarradi ta'kidi. Wa lafzu tamam li mujarradi ta'kid. Jadi ya dulu ala tamami ma wudi alahu tamam. Oke, kalau tamamnya dihapus macam mana? Ya dulu alama Wudi alahu. sama tak maknanya? Sama saja. Lalu terus tamam buat apa? Ta'kid. Takkid. Maksudnya takkid ya nih. Takkid. Wa lafzu tamam li mujarradi takkid. Oleh tahsinil muqabalati. Dan dengan tahsinul muqabalah, maknanya bukan hanya untuk takkid saja, tapi untuk tahsinul muqabalah. Macam mana tahsinul muqabalah? Dibilang li annahu sayaqulu fi dalalah wa iyah ala juz'ihi wa ala juz'ihi, yani ala tamami ma wudi alahu wa ala juz'i ma wudi alahu. Jadi ada muqabalah antara tamam dan juz'u. Jadi Anda lebih cepat mudah faham. Bas. Wa illa fala hajata Fa ilaihi. muqabalatu lafdhi tamam lil juz'u hasanun kama la yakfa liman lahu dhaukun salim fi'lan, yani lahu alhamdulillah lana dhaukun salim nau amma ya. Ni nau amma lana dhaukun salim. Di tahsinil muqabalah wa illa fala hajata ilaihi. Yani kalau bukan gara-gara tahsinul muqabalah atau gara-gara apa? Ta'kid. Takkid, maka tidak ada hajah kepada lafdut tamam bil mutabaqah. Ai dalalatun, yakni namanya tadi apa? Ya dulu ala tamami ma wudi alahu bil mutabaqah. Ai dalalatan multabisatan au musammatan bil mutabaqah. Ya, dalalah ini dinamakan multabisah itu sama dengan apa namanya? Musammah. Nomor 4 apa? Yakni yata'allaqu ala musammahu alladhi alahu subhanahu wa ta'ala. Yakni bil mutabaqah itu ada yang mahdhuf, ada mausuf apa namanya, mausuf yang mahdhuf, ay dalalatan mutabaqatan hakata yani. Ayo. Dalalatan multabisatan ay musammatan bil mutabaqah, atau dalalatun multabisatun atau musammatun bil mutabaqah. Kenapa kok dinamakan mutabaqah? Wa innama sumiyat mutabaqatan li tawafuqil lafdhati wal ma'na hina idzin min qaulihim tabaqan. Ya, kenapa kok al-insan dinamakan hayawanun natik, dikatakan mutabaqah? Karena dia tuh ngampas. Dia tuh ngam. Bukan pas party ya. Ngam. Dia ngam, maknanya dia ngam. Insan dengan hayawan, ya sudah, semua insan untuk semua hayawanun natik, seperti tabaqan na'la bin na'li. Maknanya ada, kalau ada dua apa namanya? Slipper. Dua slipper ini ngam, ya macam ini dan ini. Satu ini slipper kanan, ini slipper kiri. Ada slipper yang tak ngam, itu namanya tak laku jual itu. Tak laku jual itu. Ayo. Tabaqa na'lu bin na'li idza tawafaqata wa yadullu ala juz'ihi ay juz'i ma wudi'a lahu hala kaunihi tabi'an lima wudi'a lahu wa mutahaqqiqan fi dhimnihi dalalatan multabisatan bit tadammuni. Wa yadullu, dan ada selain mutabaqah ada dalalah yang lain. Lafat tapi menunjukkan kepada juz'i ma wudi'a lahu. Jadi insan tidak menunjukkan kepada hayawan natik secara bersamaan, akan tetapi menunjukkan kepada hayawan saja atau menunjukkan kepada natik saja. Sering saya buat contoh itu, saya pukul Muhsin, terus Ainuddin cakap, "Habib, kenapa Anda pukul Muhsin? Orang ini bodoh, tak bisa untuk diajar." Kaifa yakunu jahilan walaysa qabilan litaklim alaysa huwa insan? Alaysa huwa insan? Bukankah Muhsin itu juga insan? Apakah Anda menginginkan kalimat insan itu maknanya hayawan? Tidak. Apakah hayawan natik? Bukan, tapi hanya khususul maudhu'na natik. Dia itu natik. Macam mana dia kok tidak bisa untuk aywa. Terus saya marah dengan Muhsin, saya kunci dia apa namanya di bilik, tak beri saya tak beri makan selama 2 hari. 10 hari. Ainuddin datang. Kenapa, Habib? Oh, dia bandel. Tahu bandel ya? Bandel itu bukan bandel. Istamal, bukan istamal, bukan. Orang Indonesia cakap bandel itu nakal.
Ini nakal. Perempuan-perempuan dia habiskan semua itu. Saya kunci di bilik. Mestinya tetap Anda beri makan. Alaysa huwa insan. Alaysa huwa insan. Apakah maknanya insan di sini dia itu natik? Kan tidak, Anda lebih fokus kepada makna hayawan. Selama dia itu hayawan, dia pasti perlu makan. Bukan karena dia natik, tidak ada kena mengena antara natik dan makan. Hadza huwa, ketika Anda meletakkan insan ke makna hayawan saja atau natik saja, namanya dalalatut tadammun. Ayo. Sumya bihi liwujudiha fi dhimnil mutabaqati bisabab. Kenapa kok dinamakan tadammun? Kenapa kok dalalah insan ala ahadi juz'ihi dikatakan di itu tadammun? Ya karena tadammun maknanya setengah, sebagian ada di dalam semua. Dan semua itu namanya apa? Mutabaqah. Maknanya tadammun ada di dalam dalalah ini ada di dalam mutabaqah. Lah di dalam itu, di dalam bahasa dalam bahasa Arab maknanya dimin hada dimna hada. Ayo. Bisabab wujudil juz'i fi dimni ma wudi'a lahu in kana lahu juz'un. Kalau punya juz'un, kalau dalalah mutabaqah mempunyai juz'un. Macam insan ada dua juz'u, satunya hayawan, satunya natik. Maknanya ada dua juz'u. Kadangkala lafadznya itu ada beberapa juz'u di lafadznya, macam insan ada beberapa huruf, tapi maknanya tidak ada juzuknya. Contohnya apa? Ihtirazan amma lam yakun lahu juz'un kal wajib ta'ala. Yani in kana lahu juz'un, yani kalau seumpamanya dalalah mutabaqah mempunyai juzuk, dalalah ini mempunyai juzuk. Kalau tidak, kenapa kok ada kata-kata in kana lahu juzuk? Untuk ihtiraz, untuk mengeluarkan lafadz yang tidak mempunyai juzuk. Ini saya hapus ya. Contohnya apa? Lafadz yang tidak mempunyai Juzuk. Juzuk. Contohnya al-wajib ta'ala. Al-wajib ta'ala ini Anda bercakap Allah. Cakap Allah ya lebih lebih mudah. Allah tidak mempunyai juzuk. Maknanya arti daripada kata-kata Allah itu tidak mempunyai juzuk. Loh, apakah maknanya Allah itu basit? Apakah semacam itu Anda memahami? Salah. Itu pemahaman Wahabi itu. Loh, maknanya Allah itu kan tidak punya juzuk. Tidak punya juzuk itu maknanya Allah itu tidak murakkab. Tidak murakkab maknanya basit. Beda. Laisa lahu juzuk. Itu bisa mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah dia memang hanya satu bagian, tapi potensi bisa mempunyai bagian-bagian yang lain. Itu yang mana yang pertama. Makna yang kedua, memang dia tidak ada kena-mengena dengan juzuk wal at-taraqqub wal basatoh. Contohnya banyak itu karena apa ya? Laisa lahu juzuk itu yang saya katakan. Kadangkala sesuatu itu memang bisa untuk murakkab, tapi dia tidak murakkab. Kadangkala memang sesuatu tidak disifati dengan taraqqub wal basato. Itu namanya laisa lahu juzuk, mempunyai dua makna, dan dua makna ini murad di sini. Allah Subhanahu wa taala laisa lahu juzuk. Apakah Allah itu basit? Juga tidak. Loh, kok bisa Habib? Loh, iya. Maknanya apakah ini tanakut? Tidak. Kalau dia itu tanakut, kalau Allah yakbalut tajazzu wa adamihi. Dari awal memang Allah layak balhada, mustahil Allah hada. Karena itu juga dikatakan aywa laisa lahu juzuk. Bedakan nanti kita akan pelajari mungkin di sini ya. Perbedaan antara qadiyah salibah dan qadiyah apa? Ma'dulah. Qadiyah salibah dan qadiyah ma'dulah. Kayak seperti sekutu Allah laisa li syarikil bari yadun. Sekutu Allah tidak mempunyai tangan. Itu mempunyai dua makna. Laisa, ini saya hapus ya. Laisa li syarikil bari yadun. Sekutu Allah tidak mempunyai tangan. Maknanya ada dua. Yang pertama, Allah punya sekutu, dan sekutunya tidak mempunyai tangan. Lillahi syarikun walakin la yada lahu, atau la kudrata
lahu. Allah punya sekutu tapi tidak mempunyai kudrah. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua? La syarika aslan. Tidak ada sekutu sama sekali. Jangankan tangannya, sekutunya memang tidak ada. Ketika sekutunya tidak ada, ya tidak ada tangannya. Macam ada orang pernah cerita kepada saya, nak hilangkan gout. Jangankan goutnya, kakinya juga hilang. Lah kalau seandainya tidak ada kakinya, macam mana ada goutnya? Macam itu kan. Ya sama macam ini. Ini laisa lahu juz'un, memang Allah layak balut tajazzi wa tarakub semacam. Dan bisa Anda ungkapkan Allah laisa lahu juz'un dan Allah bukan basit. Terus apa? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu, cukup Anda sebagai manusia tahu Allah itu ada. Bagaimana zat Allah? Bukan urusan Anda. Urus yang Anda mampu Anda urus. Makan sate kah? Kerja di Abakiroh kah? Kerja di NB kah? Tak payah urus Allah. Ayo. Kalwajib ta'ala wa nuqtati fala yatahaqqaqu tadammunu fihi hina. Beda dengan nuqtah. Nuqtah itu memang dia bisa untuk bergabung. Cuma dia pada saat halah dia itu apa? Basit, dia itu nuqtah. Apa itu nuqtah? Titik. Nah, biasanya dikatakan apa itu titik? Titik itu adalah ujung daripada khot. Khot itu adalah garis. Ujung daripada garis itu adalah apa namanya? Nuqtah. Nuqtah cakapnya ya. Orang Masa cakapnya apa? Nuqtah, betul? Nah, nuqtah itu bahasa Arab itu. Yang benar nuqtah. Berbeza dengan nuqtah. Nuqtah itu masailun latifah yustambatu bi quwwatil qarihah. Itu namanya nuqtah. Lah, nuqtah ini dia memang hanya satu, tidak bisa untuk dibagi. Biasanya mutakalimin mengatakan nuqtah adalah misdak daripada jawahir farda. Jadi nuqtah indal mutakalimin adalah zat, indal falasifah adalah arad. Tapi ala kulin semuanya tidak bisa untuk dibagi. Tapi nuqtah itu bisa untuk bergabung dengan yang lainnya. Ketika bergabung dengan yang lainnya namanya sudah bukan nuqtah lagi. Namanya mungkin khot, satah, jisim, wahakada. Tapi apakah Allah bisa semacam ini? Tidak. Cuma dua-duanya dinamakan laisa lahu juz'un. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan nuqtah. La haula wala quwwata illa billah. Semacam ini macam mana? Tidak sama ya akhi. Cuma namanya saja yang sama, istirok lafdinya saja. Maknanya tidak mustarik. Macam mana itu Habib? Kayak konsepnya video lah. Macam mana? Masa saya nak ulang-ulangi 3-4 kali? Cukup 2 kali saya ulang-ulang video lagi. Ayo. Fala yatahaqqaqu tadammunu fihi hina idzin. Jadi kalau ada lafdun nuqtah dan lafdul jalalah, dia cuma ada mutabaqah, tapi tidak ada tadammunnya. Ayo. Fal mutabaqatu la tastalzimu tadammuna wa tadammunu yastalzimuha. Maka ketika ada dalalah mutabaqah, belum tentu ada dalalah tadammun, tapi setiap ada dalalah tadammun, ada sebagian pasti ada semuanya. Ada semua, tidak mungkin belum tentu ada sebagian. Sof tengok ya. Karena kadangkala semua itu hanya satu. Wa tadammun yastalzimuha, ay atadammun yastalzimul mutabaqah. Adapun istilzamul mutabaqah lil istil iltizam, ada namanya dalalah iltizam. Apakah setiap ada dalalah mutabaqah ada dalalah iltizam? Faqad ikhtulifa fihi, ada khilaf. Wal haq, yang benar adalah dalalatul mutabaqah la tastalzimul iltizam. Adapun iltizam pasti kalau ada dalalah iltizam pasti ada dalalah mutabaqah. Karena macam mana ya? Kan dalalah hanya 3, yakni mutabaqah, tadammun dan iltizam. Tidak mungkin iltizam itu minal adam, tidak mungkin. Pasti ada masdarnya. Lah, masdarnya ya imma mutabaqah ya imma tadammun. Setiap ada tadammun pasti ada mutabaqah. Pasti ada. Ya imma mutabaqah, masdarnya mutabaqah, fa iltizam ya salzimul mutabaqah mubasyaratan bil qarib atau bil ba'id bil wasitatit tadammun. Wah, hakada. Ayo. Wa amma iltizam fa yastalzimul mutabaqata qat'an wa la yastalzimu tadammuna. Wa amma istilzamu tadammuni iyyahu fa madinatu khilaf. Aywa.
Wa amma istilzamu tadammun iyahu, apakah dalalah tadammun yastalzimu dalalatal iltizam? Fa madinatu khilafin. Maka Madinah, mana Madinah itu tempat khilaf. Dan Madinah itu tempat dhon. Maknanya ini bukan perkara yang mudah. Ada khilaf di sini. Akan tetapi wal haq adamul istilzam aidon. Yani maknanya belum tentu tadammun itu ada istilzamnya. Betul, Suf. Apakah mesti setiap tadammun ada Istilzam. ada dalalah iltizamnya? Belum tentu. Jadi kadang ada tadammun, ada mutabaqah, tidak ada iltizam. Kadang ada mutabaqah, tidak ada tadammun dan tidak ada iltizam. Tapi setiap ada iltizam pasti ada mutabaqah. Apakah mesti ada tadammun? Tak mesti, belum tentu. Ayo. Wa yadullu, ayo. ويدل على ما يلازمه أي ما وضع له في الذهن متعلق بيلازم دلالة مسمى بالالتزام. Dan kadangkala juga dalalah itu menunjukkan alama yulazimu, yakni alama yulazimu wa alama yulazimu. Lafat yadullu alama yulazimuhu. Dia tidak menunjukkan maknanya hakiki, tidak menunjukkan juzuk, tapi menunjukkan apa namanya? Lazimnya. Menunjukkan apa namanya? Lazimnya. Apa itu lazim? Lazim sesuatu yang di luar daripada lafat ini, tapi selalu ada bersama-sama dengan lafat tersebut. Biasanya kan saya nak mulazamah dengan ustadz. Apa makna mulazamah? Dia itu bukan ustadz, tapi saya nak setiap ada ustadz, ada saya. Itu namanya apa? Mulazamah, yaitu. Ayo. Ala ma yulazimuhu ma wudi'a lahu fi dhihn muta'alliqun bi yulazimu dalalatan musammah bil iltizam. Dalalah musammah bil iltizam. Kalau dalalah iltizam kita stop di sini karena dalalah iltizam ini panjang sedikit, karena dalalah iltizam ini sangat penting sekali ya. Yang paling penting di sini di dalam dalalah itu dua, mutabaqah sama iltizam. Mutabaqah sama iltizam. Jadi kalau saya potong-potong pembahasannya nanti tak seronok. Natawaqqaf ila hadzal qadar. Saya minta maaf, saya pindah hari ini untuk minggu ini karena saya punya flag Sabtu pagi. Jadi Ahad pagi saya punya flag. Jadi nanti mungkin sampai rumah saya malam tak sempat untuk mengajar. Alakul, saya minta maaf kalau ada perpindahan jadwal atau apa, karena bukan saya nak, tapi keadaan yang memaksa, karena bulan-bulan ini istri saya nak melahirkan, bulan Maulid, dan banyak dugaan-dugaan ya. Tawarik itu banyak. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.